Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantra Dharma Kerti Parikesit, mahasiswa PPG UIN Maliki Malang batch 2 kelas 24. Dalam video ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya dalam mengajar menggunakan model pembelajaran diferensiasi pada PPL Modul Ajar 3 ini. Sebelum memulai pelajaran, biasanya saya melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk membangun suasana yang positif. Anak-anak berbaris di depan kelas memberikan semangat melalui yel-yel. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Kerapian, mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tepuk P5. Project, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Yes, 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 semangat. Ketika anak-anak masuk ke dalam kelas, kami melakukan salam. Saya mengajarkan mereka nilai sopan santun dengan cara sederhana. Bagi laki-laki, kami biasanya salaman dengan mencium tangan. Sedangkan untuk perempuan, kami lakukan salaman tanpa sentuhan. Ini adalah cara untuk membantu mereka memahami dan menghormati batasan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Setelah itu kita memulai dengan kegiatan harian. Saya memberikan salam menggunakan pantun yang kreatif, menciptakan suasana yang penuh keceriaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar kalian semangat, Pak Tantra punya pantun buat kalian. Jangan lupa bilang cakep. Nah, perhatikan baik-baik. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Jangan lupa mampir ke rumah Pak Camat. Cakep. Inilah pelajaran yang ditunggu-tunggu. Kalian harus tetap semangat. Yuk, tepuk tangan semuanya. Kemudian saya berbicara dengan peserta didik, menanyakan keadaan mereka dan memastikan kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Tantra mau kalian menyiapkan bangkunya terlebih dahulu, pakaiannya dirapikan biar nyaman, semuanya dirapikan, pakaiannya dilihat, sampah-sampahnya jika ada sampah dibersihkan, ditaruh di saku, nanti aja dibuang di tempat sampah. Nah, sekarang buku tulisnya dikeluarkan, alat-alat yang Pak Tantra perintahkan kemarin dikeluarkan semua, biar kalian siap untuk memulai pelajaran. Pembelajaran dimulai dengan doa bersama, sebuah momen yang penuh dengan kekhusyuan untuk membangun spiritualitas mereka. Nah, seperti biasanya, agar pelajarannya mendapatkan berkah, ilmu kalian bermanfaat, kita memulai pelajaran dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Mbak Fia. Silakan Mbak Fia. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dan juga guru membaca Asmaul Husna bersama-sama. Hari ini akan memberikan kekuatan spiritual sebelum memasuki materi pembelajaran. Pembiasaan yang tidak pernah kita lupakan yaitu membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna akan dipimpin oleh Mbak Nanda. Silakan Mbak Nanda. Marilah kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Membaca Asmaul Husna, mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayuzauna makanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Ghafid, ya Rafi, ya Muiz, ya Mudil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Saya juga melakukan pemeriksaan kehadiran setiap peserta didik untuk menunjukkan kepedulian saya terhadap kehadiran mereka dalam kelas. Pak Tantra akan mengecek kehadiran kalian. Kira-kira yang nggak masuk siapa? Pak Tantra juga mau menanyakan kabar kalian sehat apa enggak. Absen nomor pertama, Raisa. Sehat? Semangat belajar? Oke. Nomor 2, Noval. Sehat, Le? Semangat belajar? Oke. Novan. Sehat, Van? Semangat belajar? Yang selanjutnya, Niken. Semangat, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Kemudian saya membawa semangat belajar dengan ice breaking yang menyenangkan. Hal ini menciptakan koneksi positif di antara kita. Nah, sekarang Pak Tantra punya ice breaking warna. Oke, Pak Tantra punya ice breaking warna. Jadi fokus ke depan semuanya. Ice breakingnya, cara kerjanya gini. Ini akan menguji kepekaan kalian pada warna dan juga menguji konsentrasi dan juga fokus. Jadi ketika Pak Tantra berikan kertasnya gini, yang kalian sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ini warna apa?
Lek tulisannya? Merah. Berarti lek kalau nyebut merah bener apa salah? Salah. Oke. Fokus ya. Warnanya bukan tulisannya. Ice breaking kita warnanya bukan tulisannya. Untuk apa? Menguji fokus kalian. Pak Tantra mulai. Kuning, merah, biru, kuning, merah, biru. Nah, sekarang dibalik. Tadi warnanya, sekarang tulisannya. Fokus. Tadi warnanya, sekarang tulisannya. Merah, biru, kuning, Sekarang warnanya. biru, kuning, merah, Sekarang tulisannya. merah, kuning, biru, kuning. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Yuk. Berikutnya kami melakukan yel-yel Utsman bin Affan untuk menumbuhkan semangat, keberanian, kesabaran, dan kebaikan hati. Hal ini mengambil inspirasi dari kisah Utsman bin Affan. Pak Tantra punya yel-yel yang berhubungan sama materi. Ketika Pak Tantra bilang Utsman bin Affan, kalian menjawab sabar, hebat, dermawan. Oke? Sabar, hebat, dermawan. Suaranya yang keras. Ketika Pak Tantra bilang Utsman bin Affan, sabar, hebat, dermawan. Oke? Fokus semuanya. Kita mulai, kita coba semuanya hadap ke Pak Tantra biar fokus, biar semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Utsman bin Affan, Sabar, hebat, dermawan. Fokusnya masih kurang. Sekali lagi Pak Tantra ulang. Sabar, hebat, dermawan. Utsman bin Affan, sabar, hebat, dermawan. sekali lagi. Utsman bin Affan, Sabar, hebat, dermawan. oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, sebelum memasuki inti pembelajaran, saya melakukan kegiatan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Saya mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Ada yang tahu? Kemarin kita mempelajari tentang apa aja? Oke, Mbak Raisa. Siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Betul apa salah? Oke, mantep. Yang kedua, kita materi. Oke, Mbak Niken, silahkan. Oke, mantep. Jadi kita kemarin telah mempelajari 2 orang khalifah. Sekarang kita akan mempelajari khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu siapa Utsman bin Affan itu? Mbak Farah? Oke, betul. Jadi Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang ketiga. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran tentang kisah Utsman bin Affan untuk menciptakan ekspektasi positif dan minat terhadap pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 hal. Oke, tujuan kita untuk belajar hari ini 4 hal. Karena masih tetap Khulafaur Rasyidin, tujuan belajarnya pertama, kita akan mempelajari tentang biografi kehidupan dari Utsman bin Affan. Pertama apa? Kita mempelajari biografi Utsman bin Affan. Yang kedua adalah kisah masuknya Utsman bin Affan. Yang kedua apa? Kisah masuknya Utsman bin Affan. Yang ketiga, kita akan mempelajari gelar-gelar yang dimiliki Utsman bin Affan. Apa yang ketiga? Mempelajari gelar-gelar Utsman Affan. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang hikmah-hikmah kisah dan juga sifat teladan dari Utsman bin Affan. Sebagai guru, saya juga melibatkan siswa dalam pemetaan kebutuhan belajar dan minat belajar. Sebelum memasuki kepada kegiatan inti, Pak Tantra mau kalian mengisi asesmen awal tentang kebutuhan belajar kalian di Chromebook yang sudah Pak Tantra berikan. Di situ tersedia link dan juga barcode. Kalau tidak bisa pakai barcode, kalian bisa pakai link. Nah, nanti kalian juga pilih beberapa hal, minat belajarnya gimana, kalian pengen mengerjakan tugas apa. Jadi pada pembelajaran kali ini, Pak Tantra ngasih kalian kebebasan
mau mengerjakan tugasnya seperti apa. Jadi dibaca baik-baik di asesmen awal, kalian isi nanti, kalian isi dengan sebenar-benarnya dan dengan sejujur-jujurnya. Paham nggih? Paham nggih? Nah, memasuki Sintak DBL, tahap pertama yang saya lakukan adalah tahap orientasi dan pemetaan minat dan interest produk belajar siswa. Hal yang ingin saya tekankan dalam tahapan ini adalah proses bernalar kritis. Nah, pada kegiatan ini saya melanjutkan membagikan LKBD dan juga video pembelajaran secara online dan menganjurkan siswa untuk menggunakan bahan tersebut untuk proses pembelajaran nantinya. Memasuki kegiatan inti, kalian Pak Tantra kasih LKPD online digital, silakan dibuka di Chromebook-nya, bisa kalian lihat, bisa pakai barcode atau link. Nanti kalau ada yang memiliki kendala, silahkan bilang pada Pak Tantra, akan Pak Tantra perbaiki. Nah, dari LKPD itu nanti kalian bisa mempelajari materi tentang Utsman bin Affan. Di situ sudah lengkap, ada muatan materi dan juga video pembelajaran yang bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk belajar nanti, sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kalian nanti. Paham nggih? Paham. Semangat nggih? Ayo, semuanya duduknya diperbaiki. Pak Tantra ulangi lagi. Jadi, di dalam LKPD terdapat beberapa materi yang akan membantu kalian untuk melakukan pembelajaran. Pak Tantra beri waktu membaca LKPD sebagai sarana untuk literasi selama 5 menit. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Pak Tantra juga membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Silakan video pembelajaran sebagai sumber belajar kalian lihat di link YouTube yang telah Pak Tantra berikan. Waktu untuk menonton dan mempelajari video pembelajaran sesuai dengan durasi pada YouTube yang sudah Pak Tantra berikan. Pak Tantra beri waktu 5 menit dimulai sekarang. Jika ada pertanyaan silakan ditulis dan nanti ditanyakan. Kemudian, saya mengarahkan peserta didik untuk memunculkan pertanyaan dan pendapat tentang materi pembelajaran dan memberikan pertanyaan seperti siapa itu Utsman bin Affan. Buat kalian yang tadi sudah membaca LKPD dan juga sudah membaca muatan materi yang ada di dalamnya dan menyaksikan video pembelajaran yang telah Pak Tantra buat, kira-kira ada yang mau bertanya karena kepo atau masih penasaran? Oke, silakan Mbak Farah. Oke, jadi ada pertanyaan dari Mbak Farah. Kenapa Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzun-Nur Ain? Jadi gini ceritanya. Pak Tantra beri clue dan nanti kalian akan belajar sendiri dan juga mengembangkan dari clue yang Pak Tantra berikan. Dzun-Nur Ain adalah sebuah julukan yang diberikan kepada Utsman bin Affan karena menikahi 2 anaknya Nabi Muhammad. Jadi kisah awalnya seperti itu. Utsman bin Affan, istri yang pertama meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan putrinya Nabi Muhammad yang kedua. Nah, gara-gara menikahi 2 putrinya Nabi Muhammad mendapatkan sebutan Dzun-Nur Ain. Paham?
Nah, selanjutnya peserta didik memilih produk hasil belajar yang telah saya sediakan pada Google Form. Produk itu ada 4 jenis, yaitu narasi, puisi, kaligrafi, dan juga drama. Pak Tantra lanjutkan. Untuk kegiatan berikutnya, tadi kalian sudah mengisi Google Form yang isinya tentang bakat, minat kalian, dan juga beberapa hal tentang produk yang akan kita buat hari ini. Jadi ada 4 produk yang akan kalian buat, dan sesuai dengan keinginan kalian, kalian bebas memilih mau mengerjakan pekerjaan yang mana. Pertama, produk pertama, diperhatikan. Tadi Pak Tantra jelaskan, mungkin kalian belum mengerti. Untuk produk pertama kalian akan membuat cerita. Jadi menulis. Tugas pertama kalian melakukan tulis tangan. Tugas kedua, produk yang kedua, pilihan kedua adalah kalian membuat kaligrafi. Oke? Produk yang ketiga, kalian bisa memilih membuat puisi tentang Utsman bin Affan. Dan yang keempat, kalian memilih drama. Paham nggih? Paham nggih? Nah, untuk membuat cerita secara tertulis itu dibuat secara mandiri atau individu. Yang kedua, tugas membuat kaligrafi itu juga individu. Kalau membuat puisi itu untuk 2 orang. Dan yang drama 5 orang. Oke, paham? Tahap berikutnya itu tahap pengorganisasian peserta didik untuk belajar sesuai minat, cara, serta produk yang telah mereka pilih. Hal yang ingin saya tekankan yaitu creative thinking, collaboration, dan juga bergotong royong dalam kegiatan. Oke, sekarang Pak Tantra akan mengelompokkan kalian berdasarkan pilihan-pilihan yang telah kalian pilih. Oke, Pak Tantra bagi dulu untuk tempat duduknya. Nanti yang membuat kisah tulisan, narasi, duduk di sebelah sini. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, saya beserta peserta didik mengidentifikasi serta memetakan kegiatan belajar berdasarkan 4 pilihan hasil dan produk kegiatan belajar. Nah, kemudian adalah tahap pengumpulan dan pengelolaan bahan dan data untuk mendukung produk hasil belajar sesuai dengan pilihan tugas, minat, dan cara masing-masing. Hal yang ingin saya tekankan adalah creative thinking, communication, dan juga collaboration. Nah, ini tadi kalian sudah menentukan tugas apa yang telah kalian pilih. Tadi ada yang bikin narasi, kemudian ada yang bikin kaligrafi, ada yang bikin puisi, dan juga ada yang bikin drama. Kemudian saya akan melakukan monitoring belajar dan pengalaman belajar peserta didik, serta memperhatikan keaktifan peserta didik, serta membantu peserta didik jika mengalami kesulitan. Tahap berikutnya adalah penyajian hasil kegiatan belajar sesuai pilihan produk, minat, serta cara masing-masing. Aspek penting yang ingin saya tunjukkan pada tahapan ini adalah critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, gotong royong, dan juga mandiri. Dan tahap terakhir adalah presentasi dan penilaian. Hal yang ingin saya tampilkan dalam tahap ini adalah collaboration, communication, reflective thinking, dan juga gotong royong. Nah, hasil kegiatan belajar disajikan dalam bentuk penampilan di depan kelas. Saya menilai setiap presentasi produk yang telah dilakukan peserta didik, baik kelompok maupun individu. Puisi Utsman bin Affan. Di tanah gersang, pasir yang tandus,
bersemi kehidupan legenda yang abadi. Utsman bin Affan, cahaya di kegelapan, dalam memorinya hikmah yang tiada tara. Dermawan dalam kekayaan dan budi, sosok pemimpin teladan sejati. Hati yang ikhlas, tangan yang dermawan, bagaikan mata di padang yang halus. Nah, memasuki kegiatan penutup, hal pertama yang saya lakukan adalah pemberian penguatan dan klarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Tadi kalian sudah melakukan presentasi, membuat produk sesuai dengan pilihan kalian. Sekarang Pak Tantra akan memberikan penguatan dan juga beberapa hal yang mungkin perlu Pak Tantra jelaskan dalam pembelajaran kali ini. Jadi, kita mau mengetahui bahwa Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga. Jadi sebelumnya ada khalifah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang tak kalah penting, guru dan teman sejawat memberikan apresiasi terhadap karya terbaik yang telah dibuat siswa. Nah, Pak Tantra sangat mengapresiasi kinerja kalian ketika memilih tugas yang sesuai dengan minat kalian tadi. Oleh karena itu, Pak Tantra akan memberi apresiasi kepada karya terbaik dan juga penampilan terbaik yang telah kalian tampilkan tadi. Jadi ada satu orang yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Raisa. Tepuk tangan semuanya. Kemudian kami menyimpulkan dan merefleksi hasil belajar pada pertemuan kali ini. Berikutnya Pak Tantra punya lembar refleksi. Lembar refleksinya bebas. Kalian mau mengisi yang di link atau yang ada di kertas yang Pak Tantra berikan. Oke? Bebas, kalian mau ngisi yang mana? Kalau mau yang di kertas, silahkan ambil di kertas. Kalau yang mau ngisi refleksinya melalui link, silahkan diisi linknya. Paham? Saya menganjurkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD sebagai tugas tambahan. Nah, agar kalian semakin paham, Pak Tantra ingin mengasih penugasan pada kalian. LKPD yang telah tadi Pak Tantra berikan, di situ ada beberapa tugas. Ada pilihan ganda, ada pilihan benar salah, dan urean. Kalian kerjakan agar kalian bisa memahami Utsman bin Affan. Apakah pemahaman kalian itu benar atau masih perlu belajar lagi? Yuk. Nah, hal yang tak kalah penting, saya juga menyampaikan pembahasan materi berikutnya. Kita untuk membahas materi berikutnya, yaitu kita akan membahas khalifah keempat. Kemarin sudah Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang keempat dan terkenal sebagai babul ilmi. Nanti kalian cari di internet beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Biar nanti kita akan nyambung di pertemuan berikutnya. Dan terakhir saya mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam kepada peserta didik sebagai penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, berdoa selesai. Pak Tantra tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.